Hai guys, Hans People akan menceritakan film SpongeBob Camp Coral berjudul Detik-Detik SpongeBob dan Patrick Jadi Monster. Simak yang satu ini. Pada suatu hari, SpongeBob dan Patrick sedang mengambil makanan di warung plankton. SpongeBob yang ingin mencoba roti gosong mencoba memakannya. Tetapi roti itu keras seperti kayu yang membuat giginya hancur. Ternyata benar saja memang roti itu terbuat dari kayu. Selanjutnya mereka pun menikmati makanan bersama dengan Sandy. Sandy yang menikmati selembar roti, ia juga mengalami kesulitan saat ingin memakannya. Pada akhirnya roti itu terlempar dan Patrick langsung melahap dengan cepat. Kemudian tiba-tiba ada suatu pemberitahuan yang mana sebentar lagi akan ada waktu untuk bermain dan bersenang-senang. Mendengar itu, para anak-anak perkemahan pun meninggalkan makannya dan berlanjut ingin bermain. Plankton yang sebagai petugas penyedia makanan melihat mejanya berantakan, langsung dengan cepat membersihkannya ke dalam laut. Walaupun caranya itu sedikit aneh. Kemudian setelah selesai, ia pun kembali ke tempat tinggalnya di bawah tanah. Sampailah di bawah, Plankton pun memanggil Karen untuk memberitahu bahwa ia telah pulang. Karen yang datang, ia juga mempertanyakan bagaimana harinya di pekerjaan. Mendengar itu, Plankton langsung menjawab bahwa hari ini biasa-biasa saja. Selanjutnya, Plankton pun mempertanyakan perihal perkembangan tentang makhluk yang sedang ia riset. Karen kemudian menjawab bahwa sepertinya percobaan ini tidak akan berhasil. Plankton mendengar itu, ia pun tidak peduli lagi dan ia hanya fokus pada mesin makanannya. Plankton juga mencoba mengambil satu makanan dengan uang. Tapi makanan yang ingin ia ambil tidak jatuh, malah masih nyangkut di atas. Plankton juga sempat emosi dan menggoyang-goyangkan mesinnya sampai terjatuh, yang membuat Plankton tertimpa. Walaupun sempat tertimpa, pada akhirnya ia juga mendapatkan makanan tersebut. Setelah selesai mendapatkan makanan yang ia maksud, kemudian selanjutnya Plankton berbicara nantinya ia akan mengambil alih kekuasaan perkemahan, juga kekuasaan dunia sambil tertawa. Selanjutnya yang dilakukan Plankton, ia langsung memberi makan makhluk bulu babi dengan makanan yang ia ambil tadi. Setelah dimakan, mengejutkan makhluk yang tadinya kecil menjadi besar layaknya bergaya monster. Plankton yang berharap bahwa makhluk itu akan tunduk padanya, tapi apa boleh buat, monster itu pun juga melahap si Plankton dan melemparnya. Melihat keadaan itu, ia pun sempat mikir untuk mencari cara lain untuk menguasai dunia. Di sisi lain, anak-anak perkemahan yang sedang bersenang-senang termasuk SpongeBob dan Patrick bermain dengan begitu sangat bergembira. Kemudian Squidward sebagai pengawas mengatakan bahwa waktu bermain sudah selesai dan saatnya untuk makan malam. SpongeBob dan Patrick yang mengira bahwa makan malam bisa ia tunda nanti, langsung diam-diam pergi untuk bermain kembali. Selanjutnya setelah berjam-jam SpongeBob dan Patrick bersenang-senang, mereka berdua akhirnya merasa lapar dengan berlanjut mencari makanan di warung plankton. Warung plankton yang sudah tutup, SpongeBob pun mengetuk-ngetuk jendelanya bahwa ia terlambat untuk makan malam. Tapi beruntungnya tangan plankton keluar dan hanya memberi makanan saset. SpongeBob dan Patrick setelah mendapatkan makanan tersebut, mereka pun kemudian langsung pulang. Plankton yang kemudian berbicara kepada Karen bahwa ia ingin pergi untuk membeli makanan. Ia pun langsung pergi dengan baling-balingnya. Di lain sisi lagi, Patrick yang tiba-tiba mendapatkan ide kemudian berbicara kepada SpongeBob untuk masuk ke warung plankton mencuri makanan. SpongeBob pun mau tak mau akhirnya mengikuti perkataan Patrick. Bintang laut itu pun mencongkel jendela warung dan langsung terbuka, berlanjut mereka masuk ke dalam. SpongeBob dan Patrick yang sedang membongkar-bongkar warungnya plankton tidak menemukan beberapa makanan kecuali kaleng kosong. SpongeBob yang masih berbicara kepada Patrick, tidak sadar ia membuka jalan masuk untuk ke ruang bawah tanah. Mereka akhirnya terheran dan sampailah ke bawah yang membuat mereka kagum dengan tempat plankton tersebut. SpongeBob dan Patrick yang asik mencari makan sana-sini, akhirnya SpongeBob menendang Karen sampai terbangun. Robot komputer yang telah mengetahui tujuan SpongeBob dan Patrick, akhirnya mereka ditujukan dengan lemari mesin makanan plankton. Melihat itu, SpongeBob dan Patrick sampai terheran melihat penampakan tersebut. Patrick yang ingin cepat-cepat mengambil makanan langsung memilih salah satunya.
Tapi kejadian serupa pun terjadi, yaitu nyangkut di besi pemutar. Karen memandang itu, ia pun langsung menabrak lemari mesin, sampai-sampai menimpa SpongeBob dan Patrick. Kemudian mengejutkan, bukan hanya keluar satu jenis makanan, tetapi hampir seluruh isi dari lemari itu ikut keluar. Mereka berdua akhirnya membawa pulang seluruh makanan sambil berterima kasih kepada Karen. Tapi sayangnya Karen tidak memberitahu tentang efek samping makanan yang dimaksud. Setelah dibawa pulang, SpongeBob dan Patrick memakan dengan lahap seluruh makanan yang didapat sampai kenyang. Tapi tiba-tiba mereka berubah menjadi besar layaknya monster. Bukannya takut setelah menjadi monster, SpongeBob dan Patrick malah senang dengan wujud seperti itu. Sampai-sampai Squidward takut untuk melihatnya. Di lain sisi, Plankton yang baru pulang membeli makanan, melihat tempat penelitinya berantakan sekaligus mesin makanannya bernasib sama. Ia pun memanggil Karen untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Karen yang mengatakan bahwa ada 2 orang anak-anak perkemahan yang datang ke sini untuk mencari makanan. Tiba Plankton mendengar itu terkejut dan segera mungkin ia harus menemukan anak-anak tersebut agar tidak bernasib buruk. Plankton pun melihat-lihat keadaan dengan teropong untuk memastikan keadaan di luar sana. Setelah mencari-cari, ternyata ia melihat SpongeBob dan Patrick yang sudah berubah wujud monster. Plankton memandang keadaan yang sudah semakin buruk di luar. Ia pun kembali meriset ramuan agar 2 anak perkemahan itu kembali normal. Bahan demi bahan dicampurkan, percobaan demi percobaan, pada akhirnya terciptalah ramuan agar SpongeBob dan Patrick normal kembali seperti biasa. Plankton pun akhirnya bersiap untuk menyelamatkan anak-anak campnya dan kembali terbang. SpongeBob dan Patrick yang telah membuat takut para anak-anak perkemahan lainnya, langsung tanpa pikir panjang Plankton pun datang dan menembakkan satu persatu ramuannya. Kemudian mereka berdua pun kembali lagi dengan wujud yang normal.